Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, kita bisa berjumpa kembali. Saya juga bersyukur Ibu sudah membaca Asmaul Husna, sudah membaca Al-Muluk. Semoga Allah menerima semua apa yang Ibu lakukan dan kita akan dibebaskan daripada siksa kubur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, dijadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, diberikan kepada kita kesehatan, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kembali kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka, bermuwajahah, bertemu untuk menuntut ilmu. Semoga semua menjadi catatan amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada seorang hamba Allah yang mulia, seorang nabi yang ummi, nabi yang begitu tawadhu jiwanya, namun begitu luas ilmu pengetahuannya, bagaikan samudra yang tak pernah kering, dan namanya akan selalu disebut oleh berjuta-juta umat di seluruh dunia sampai akhir masa nanti. Nabi yang mulia itu ialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita akan lanjutkan kajian kita mulai ayat 112 Al-Baqarah. Sampai 100 ya 112 sekarang mulainya dari 113 ya sampai 129 nanti ya. Ya jelas, silahkan Ibu baca satu-satu, silahkan. Iya, lanjut, silahkan.
Jangan. Ya, selesai sampai ayat 129. Kita melihat tajwidnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seratus 112 ya Bu? 113. Wa qalatil yahudu lailatin gunnah lailatin nasara ala syai'in idgham bi gunnah wa qalatin
nasara laisatil yahudu ala syai'in idgham bigunah pintar wa hum yatluna kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Silahkan Ibu baca artinya gantian kayak tadi. Ya.
taubat lagi. Sungguh Engkau lah yang Maha penerima taubat, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah Ibu, kita mulai dari ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Yahudi itu umat siapa, Bu? Yahudi itu mengatakan Yahudi artinya orang yang kembali kepada jalan Allah. Dalam bahasa Ibrani seperti itu. Dia dikenal sebagai umatnya Nabi Musa. Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Dipanggil Yahudi waktu Musa bersama 70 orang murid kepercayaannya pergi ke Bukit Tursina untuk menerima Taurat selama 40 hari 40 malam. Nah, ketika Musa pergi ke Bukit Tursina, umatnya dijaga oleh Harun, adiknya Musa. Kemudian umatnya yang ditinggal itu membuat patung anak sapi dari emas yang dibawa dari Mesir. Nah, Musa marah karena mereka menyembah patung anak sapi itu yang namanya Samiri. Samiri itu sebenarnya namanya Musa juga. Nah, Samiri diusir sama Musa dan dikatakan oleh Musa, setelah engkau melakukan penyembahan ini, engkau tidak akan bisa berkata kecuali tidak. Itu aja yang bisa dia ngomong. Setelah Samiri pergi, orang-orang yang Yahudi yang ditinggal Musa itu, yang sempat menyembah patung anak sapi yang dibikinnya dari emas, maka kembali kepada jalan Allah. Mereka bertobat ini disebut Yahudi dalam bahasa mereka. Jadi Yahudi itu bukan agama, bukan juga golongan, Bu. Kalau arti sebenarnya Yahudi itu seperti itu. Karena umatnya Musa kan Israel, bukan Yahudi. Bani Israel. Israel itu, ibu ingat, Israel itu siapa? Israel itu Yakub. Ya, Yakub itu siapa? Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu siapa? Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Nah, ya Bu, jadi ingat, dari Ibrahim turun ke Ishak, turun ke Yakub. Yakub disebut Israel. Yakub nanti mempunyai anak 12, di antaranya Yusuf dan Benyamin. Salah satu anaknya ada yang bernama Louis Kehat. Kehat ini nanti mempunyai cucu namanya Ali Imran. Dari Ali Imran ini lahirlah Musa. Nah, jadi Yahudi ini, Israel ini adalah keturunan dari Yakub, dari Kehat, kemudian Ali Imran punya anak namanya Musa.
Musa itu artinya anak air. Kenapa? Karena waktu Musa melahirkan, anak laki-laki itu dibunuh. Siapa orang yang melahirkan anak laki-laki pada saat itu oleh Fir'aun dibunuh. Yang boleh hidup hanya anak perempuan. Gara-gara Fir'aun bermimpi kerajaannya ada yang membakar dan hangus, hancur kerajaannya. Dia panggil takwil mimpi. Kata takwil mimpi, Tuhan akan apa? Tuhan akan mengalami kehancuran. Ada seorang laki-laki nanti yang akan mengalahkan Tuhan. Nah, karena takwil mimpinya itu seperti itu, maka setiap yang hamil didatang. Nanti kalau dia melahirkan anak laki-laki, dibunuh anaknya. Yang boleh hidup anak perempuan. Ya, nanti ada di ayat lain. Kemudian Musa Ali Imran istrinya melahirkan anak. Begitu dilihat anaknya laki-laki, dimasukin, dia ketakutan. Istrinya Ali Imran ini ketakutan, bagaimana nanti dia akan dibunuh. Terus Allah mengilhamkan kepada beliau agar membuat peti dan anak bayi itu dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan. Itulah makanya namanya Musa, artinya anak air. Inilah kekuasaan Allah. Musa dihanyutkan, dia nyangsrang. Kalau orang Betawi bilang nyangsrang, apa itu? Nyangkut di belakang istananya Fir'aun, di belakang di akar pohon gede itu. Nah, di situ nyangkut. Kebetulan istrinya Fir'aun Asia. Siapa, Bu? Asia ya, Bu, jangan Aisyah ya. Kalau Aisyah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asia melihat kok ada peti gitu, senang dia. Dia lagi sama dayang-dayangnya, dia suruh dayangnya lihat apa peti itu. Di bawah peti itu dibuka, yang keluar cahaya, silau pada kesilauan gitu. Terus lama-lama cahaya itu hilang, yang dilihat bayi yang montok, cakep. Asia senang melihat bayi ini. Ini kuasa Allah, Bu. Fir'aun ingin membunuh setiap bayi laki-laki, tapi bayi yang nyangsrang di belakang istananya justru diambil oleh Asia. Ketika Fir'aun tahu dan mau membunuhnya, Asia nggak boleh. Fir'aun itu sayang sekali sama Asia, tapi Allah melindungi Asia. Dia tidak bisa dijamah oleh Fir'aun. Walaupun dia istri Fir'aun, tapi dia tidak pernah ditiduri oleh Fir'aun, tidak pernah berhasil. Jadi dia tetap gadis. Itulah makanya namanya diabadikan di surah At-Tahrim ayat 11. Tiga jenis wanita yang diabadikan dalam surah At-Tahrim, yaitu istrinya Nuh dan istri Nabi Lut sebagai contoh dua orang istri yang kafir yang tidak menurut pada suaminya, padahal suaminya adalah seorang nabi. Ibu bisa memetik pelajaran dari sini. Seorang nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Yang bisa memberi hidayah hanya Allah. Alhamdulillah, Bu, kita ada di tempat ini. Kita ada di tempat yang mulia, dan kita ada di taman surganya Allah di dunia. Apa itu, Bu? Majelis taklim, majelis ilmu. Majelis ilmu adalah tempat atau taman surga di dunia. Terus bagaimana? Bisakah dia jadi taman surga di akhirat? Insya Allah. Makanya Ibu kalau datang ke majelis taklim, apalagi majelis taklimnya ini di masjid, Ibu jangan terus ada yang baca Quran, Ibu ngobrol, saya bingung. Ininya Merasa terus ya. Oke. Bu, Ibu saat ini berada di tempat yang mulia.
di tempat yang mulia dan di taman surganya Allah di dunia. Tapi ibu tidak menggunakan dengan baik. Ada orang baca Quran, ibu ngobrol, dan saya tahu siapa yang ngobrol, walaupun saya tidak akan bilang siapa. Hati saya sedih karena apa, Bu? Tadi kita udah baca apa Asmaul Husna ya, Bu ya, luar biasa kan? Di dalam surah Toha dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai 99 nama yang indah, mintalah kamu dengan nama itu. Dan kalau ibu, saya kasih tahu ya Bu ya, kita tidak mungkin membaca 99 Asmaul Husna ini. Tapi di dalam surah Al-Hasyr ayat 22, 23 dan 24 itu adalah Asmaul Husna. Ibu boleh baca kalau sholat tahajud atau gimana? Coba lihat Al-Hasyr 22, 23, 24. Surah ke-59 itu. Itu Asmaul Husna loh ibu, isinya. Nah itu boleh ibu hafalin. Kalau susah menghafalin Asmaul Husna yang 99, hafalin surah itu. Di situ kalau saya tidak salah ada sekitar 20-an Asmaul Husna. Udah ketemu Bu? Udah? Ya, ibu hafal aja. Wallahu la ilaha illa, kayak gitu kan? Wallahu ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Gitu benar kan Bu? Wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ya. Itu Asmaul Husna semua. Wallahu khaliqul bari'u musawwirul lahu asmaul husna. Subhanallah wa huwal azizul hakim. Itu nama Asmaul Husna semua. Coba ibu baca di situ. Alim, ghaib, itu Asmaul Husna. Wasyahadah. Terus Rahmanur Rahim. Terus Malik, Kudus, Salam, Mukminul, Muhaiminul, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, semua Asmaul Husna. Ya, ibu hafalkan 3 ayat itu enggak susah. Nah, jadi kalau ibu lagi diam, lagi sendirian, ibu baca aja. Insya Allah itu termasuk Asmaul Husna. Wallahu ladzi khaliq Asmaul Husna. Khaliqul basir musawwir Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna. Jadi sebenarnya kalau kita mau dan tidak malas, 3 ayat itu ya Allah paling 2 menit tuh Bu, 1 menit jangan-jangan. Coba saya baca, ibu yang lihat menitnya. Berapa menit? Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu ladzi khaliqul bari'u musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Aziz Asmaul Husna, Hakim Asmaul Husna. Berapa menit? Siapa yang lihat menit? 1 menit paling kalau ibu udah hafal. Ya, biasakan ibu harus rajin menghafal. Jadi banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, tadi bahwa Bani Israel itu adalah anak keturunan Yakub, ya. Kemudian kan di sini dikatakan orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani itu, ya kalau kita bilang Kristen ya Bu ya, itu bilang orang Yahudi itu nggak punya apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Padahal dia dikasih karena nabinya Musa menerima Taurat. Nah, terus orang Yahudi juga bilang
orang Israel ini bilang bahwa Nasoro itu juga nggak dikasih apa-apa sama Allah, itu juga salah. Karena Nasoro nabinya adalah Isa alaihi salam, dan kepada Isa diberikan surah Injil. Ya Bu. Jadi mereka ini saling gontok-gontokan. Jadi jangan dibilang Nasoro sama Yahudi itu tidak bermusuhan, hati mereka bermusuhan. Tapi kalau menghadapi Islam mereka bersatu, gitu. Karena kalau mereka tidak bersatu, mereka tidak bisa mengalahkan Islam. Jangankan mengalahkan Islam, itu Yahudi ngalahin Palestina aja nggak bisa sampai sekarang, udah berapa bulan. Nah, kalau Islam bersatu, Bu, bayangkan Islam masih terpecah belah. Mereka masing-masing membanggakan mazhabnya, membanggakan golongannya, kabilahnya. Itu siapa? Dia Muhammadiyah. Itu siapa? Itu mah orang NU. Mau NU, mau Muhammadiyah, itu ormas, bukan agama. Agamanya adalah Islam. Nanti ada yang bilang lagi itu Wahabi, itu ini. Enggak, jangan terpengaruh terhadap itu. Ingat, mau Muhammadiyah, mau NU, Al-Qur'annya satu, sama. Sholatnya sehari 5 waktu, Johor 4 rakaat, asar. Coba apa bedanya? Yang beda adalah yang sunat-sunat. Terus kenapa yang sunat harus diributkan? Contohnya, orang Muhammadiyah sholat subuh tidak pakai kunut. Orang Nahdlatul Ulama sholat subuh pakai kunut. Kunut itu hukumnya adalah sunnah. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, kalau kita ribut main kata-kata justru berdosa, memecah belah Islam itu dosa besar. Ya, jadi nggak usah terpengaruh. NU bukan agama, itu ormas. Muhammadiyah itu juga bukan agama, itu ormas. Agamanya apa? Islam. Kitabnya apa? Al-Quran. Salat subuhnya orang Muhammadiyah berapa rakaat? 2. Orang NU berapa? 2. Cuma bedanya pakai kunut sama enggak. Terus Johornya berapa rakaat? Sama. 4. Asal sama. Kenapa harus ribut? Puasa nanti ribut nih. Karena Muhammadiyah udah menetapkan ya 11 Maret 1 Ramadan. Kita kan nunggu pengumuman dari Departemen Agama ya. Bu, terserah Ibu mau ikut, misalnya beda ya Bu ya. Misalnya beda. Ibu mau ikutnya mana? Asal yakin. Bukan karena ini pasti ini yang benar gitu. Kecuali kalau Ibu bisa melihat bulan sendiri. Ya. Kita kan nggak bisa melihat bulan, jadi jangan main kata-kataan. Kalau Ibu yakin ini yang benar, ikut gitu. Tapi nggak usah kita, misalnya Ibu ikut yang tanggal 11, misalnya saya ikut tanggal 11, Bu Epi ikut tanggal 12, misalnya kalau beda nih. Terus saya ngatain Bu Epi, Bu Epi yang benar tuh tanggal 11, jangan begitu. Ya kita serahkan aja pada Allah. Allah yang paling tahu mana yang benar. Baik Muhammadiyah, baik Nahdlatul Ulama, semua punya alat yang bagus. Mereka bisa melihat bulan. Ada petugas-petugasnya dan itu disumpah. Tapi Muhammadiyah juga banyak ahli-ahli palak. Ibu tahu ahli palak? Yang pintar melihat perjalanan bulan. Kenapa? Kalender bisa dibuat 1 tahun, tapi kenapa puasa dari dulu jadi ribut? Lah kalender itu dibuat tahun lalu Bu, untuk tahun 2024 dibuatnya tahun 2023, benar nggak? Tapi semua pada pakai, mau Muhammadiyah mau NU pakai itu kalender. Tapi kenapa puasa dari dulu nggak pernah? Bu, cuma di Indonesia aja yang begitu Bu, di Arab, di Malaysia, di mana nggak ada. Karena yang menentukan satu udah ikut. Ini yang menentukan banyak. Jadi ya udah. Terus kalau kita lihat lagi di TV, ada yang istilahnya tarik sabandia ya, sabandia. Kita belum puasa dia udah puasa ya. Kita belum lebaran dia udah lebaran duluan.
Dan itu bedanya bisa 2 hari. Kalau kita lihat di TV kan, makanya ibu berpeganglah pada Al-Quran dan hadis yang tidak mungkin salah. Jadi kalau nanti saya berpesan, kalau ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU, ibu mau ikut yang mana silahkan, tapi jangan main kata-kataan, jangan saling mencela. Kata Allah, kulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu milik Allah, bukan milik manusia. Kulillahu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu mau beriman silahkan beriman, kalau kamu mau kafir kafir. Allah nggak rugi. Tapi ingat kata Allah, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Aku sediakan neraka yang membakar menyala-nyala untuk orang-orang yang zalim. Jadi nggak usah banyak ribut. Yakinnya ibu di mana? Ikutin. Ada orang ngomong gini gitu, nggak usah. Asal kita yakin. Nah, kecuali kalau kita bisa melihat bulan sendiri. Nah, ibu boleh deh, ya. Kita nggak punya alat, Bu. Kita kan mereka pakai di ini ya, di taman bukan yang tempat IKJ itu apa namanya? Betul, Taman Ismail Marzuki ya. Nah, di situ ada teropong bintang. Punya siapa? Punya pemerintah. Terus dia menugaskan orang-orangnya untuk naik ke mercusuar melihat bulan pada hari haknya itu. Nah, kalau dia disumpah dengan nama Allah, kalau dia yang salah, dia yang nanggung dosa. Kita enggak. Jadi ibu ikut yang mana juga, insya Allah ibu enggak berdosa, karena ibu enggak punya apa-apa, enggak punya alat yang modern, dan ibu enggak pinter. Maksudnya enggak seperti kayak orang Muhammadiyah, dia pinter, ahli falaknya banyak. Jadi dia bisa menghitung hisab. Nah, kan dibilangnya kalau Muhammadiyah hisab, kalau NU ya ketemu gitu ya. Jadi ibu nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu yang mana, tapi jangan main kata-kataan. Itu aja intinya ya. Oke, jangan kayak Nasrani sama Yahudi nih main kata-kataan. Lu nggak dikasih apa-apa sama Allah. Mereka dikasih kok. Musa dikasih Taurat, terus Isa dikasih Injil. Tapi mereka main kata-kata. Nah, mereka itu saling berantem, Bu. Hanya kalau berhadapan sama Islam, mereka bersatu untuk mengalahkan Islam. Oke, kita lanjut ayat selanjutnya. Waman adlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka itu dengan rasa takut kepada Allah, mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab yang berat. Ini adalah sejarahnya orang munafik, Bu. Mereka mendirikan masjid tapi bukan untuk menyembah atau karena takut kepada Allah, bukan. Supaya orang-orang masuk masjid itu, nanti begitu orang-orang Islam, orang-orang yang benar, Bu, beriman, masuk masjid itu mau dirobohkan sama mereka. Itu tujuan mereka. Jadi bangun masjid bukan untuk ibadah, tapi untuk mencelakakan orang-orang beriman yang masuk ke masjid itu. Tapi Allah lebih tahu. Makanya kepada Nabi diwahyukan ayat ini supaya jangan ada yang masuk ke masjid itu, ya. Oke, ayat 115. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kita salat menghadap kemana? Menghadap ke barat, ke timur, ke utara, atau ke selatan? Kalau di Indonesia semua menghadapnya ke barat. Kan yang jadi tujuan kita bukan mata angin, tapi adalah Ka'bah.
Jadi kompas itu menunjuk ke arah Ka'bah. Di mana arah Ka'bah kalau dari Indonesia? Ternyata di arah barat. Kalau ibu insya Allah sempat pergi haji, nanti di sana ibu tahu, tengah-tengah itu Ka'bah. Di keliling Ka'bah itu orang pada sholat. Yang dari sebelah utara menghadapnya ke selatan, yang dari selatan menghadapnya ke utara, yang dari timur menghadapnya ke barat. Karena yang dituju adalah Ka'bah, bukan mata anginnya. Ya, jadi makanya Allah mengatakan dan milik Allah timur dan barat. Kemana saja wajahmu kamu hadapkan, disitulah wajah Allah. Ini maksudnya orang yang berkendaraan di pesawat, di kereta api, di mobil. Kalau di bus gitu kan dia nggak lurus saja, pasti ada belok ke kiri, ada belok ke kanan kan gitu. Jadi kan kita sholat tetap aja sholat. Itu bus mau belok ke barat, mau belok ke timur, di situ adalah wajah Allah. Coba kalau ibu di pesawat bu, nanti pas datang waktunya zuhur gitu kan dikasih tahu tuh kan sama pilot yang mau sholat gitu kan, udah sholat di situ boleh kita qashar. Kalau ada kita sholat di waktu zuhur, asarnya dinaikkan sekalian, atau kita sholat di waktu asar, zuhurnya diturunkan. Ya, makanya ada jamak takdim, jamak qashar takdim, ada jamak qashar takhir. Nah, gitu. Makanya ini maksud ayat itu tuh begini, nanti ibu bingung. Allah ada di barat, ada di timur, bukan begitu. Allah itu ada di hati kita. Kemanapun kita menghadap, kita yakin Allah Maha Tahu. Nggak salah tuh. Kalau kita dalam kendaraan nggak salah. 116. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, bahwa miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Gak mungkin Allah punya anak. Kalau dia punya anak berarti dia punya istri. Kalau dia punya istri, dia punya mertua, punya orang tua, punya besan, punya ya, dari situ aja, dari akal pikiran kita aja, kita bisa meneliti. Ya. Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadamu jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Itulah kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Ya, emang kita ya bu ya mau bikin ini kudu ada ininya, repot. 118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, dan atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Ya bu, jadi kalau mereka berkata yang tidak masuk, kita mesti juga makanya sebaiknya kalau ibu misalnya belum punya ya bu, kalau ibu tabunglah duit, belilah Quran yang ada artinya. Kalau di rumah ibu baca terus ibu lihat artinya, lama-lama insya Allah Allah memberi gambaran kepada hati kita. Nah ini begini, ini dikatakan di sini, dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita, demikian pula pada orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara sama kita? Bu, umat manusia di seluruh dunia sekarang ini kira-kira ada
berapa ratus miliar ya. Nah, kalau Allah berbicara satu-satu bagaimana? Yang repot bukannya Allah. Allah sih gampang aja. Kita sendiri Bu yang repot. Misalnya dia bicara sama saya, ayo kerjakan ini. Kan kita sendiri yang repot. Untuk apa dia jadi Allah? Untuk apa dia jadi Tuhan? Yang punya malaikat, yang punya nabi, dia kan tinggal mengutus. Kita pikir pakai logika, seorang raja aja atau seorang presiden itu wakilnya banyak. Ada menteri perdagangan, menteri sosial, menteri pertahanan. Nah, masa Allah yang maha kuasa kerja sendiri, bicara sendiri, kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya orang-orang yang nggak yakin itu cuma nyari-nyari aja, nyari persoalan. Itu soal keyakinan aja. Karena kita tidak yakin, makanya dikatakan di sini ya, mengapa tidak ada tanda-tanda kekuasaan ini? Nah, makanya kata Allah, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Yakin itu apa? Iman, percaya kan? Yakin itu percaya. Bahasa Arabnya iman, kecuali orang beriman enggak usah ya, dia membaca Al-Quran aja dia udah mengerti. Di dalam surah Al-Qamar, bukan Al-Qamar, ada lihat ayat 28 kalau nggak salah, kata Allah begini, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri kamu tidak bisa melihat kekuasaanku. Jadi nggak usah jauh-jauh sama diri kita aja. Dalam diri kita nih kita lihat kekuasaan Allah. Oke, dari kepala. Di kepala ada apa? Ada rambut. Ibu bisa hitung rambut itu. Siapa yang bisa hitung rambut ibu? Rambut ibu sendiri deh hitung, bisa nggak? Nah, terus di dalam kepala itu ada otak. Otak itu sel-selnya banyak sekali. Kecil-kecil tapi banyak. Siapa yang menciptakan itu? Makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu apa kamu gak bisa melihat kekuasaanku? Ada mata. Mata itu di dalam mata ini kita cuma melihat mata gitu kan. Ada putihnya, ada hitamnya. Padahal di dalam mata itu Bu, ada kornea mata, ada kelenjar air mata, ada apa tuh, selaput, banyak Bu. Itu siapa yang menciptakan? Jadi dari dalam diri kita aja kita nggak bisa tuh membohongi diri kita bahwa Allah itu maha kuasa. Tangan. Ini siapa yang menggerakkan begini? Ya, Bu, ada orang pulang dari pesantren, diuji sama teman-temannya gitu. Lu kalau emang lu keluaran dari pesantren, lu tahu dong sekarang Allah lagi ngapain? Kan pertanyaan konyol itu Bu ya. Tapi orang pintar gampang jawabnya. Dia ambil korek api, dia buang. Tuh Allah lagi buang. Kenapa dia bilang gitu? Masuk nggak pikiran ibu? Maksud orang pesantren itu, dia melakukan itu yang menggerakkan Allah. Semua apapun yang kita lakukan, yang menggerakkan adalah Allah. Jadi benar. Ya karena dia membuang itu, ya itulah yang lagi dilakukan Allah. Orang pintar ngejawabnya nggak susah. Ketika Hamka di dalam pesawat bersama orang Jerman. Orang Jerman ini ingin ngeledek Hamka. Dia tahu Hamka adalah ulama besar, otodidak. Dia bilang sama Hamka gini, apaan itu? Orang Islam katanya berwudu terus kentut, dia bilang. Loh, yang kentut pantat kok yang harus dibasuh? Ya, tangan, mulut, semua harus dibasuh lagi. Hamka ketawa. Apa jawab Hamka? Dia jawab Hamka gini, Bapak kentut
Yang kentut pantat bapak, kenapa muka bapak yang merah? Malu kan? Dia kentut di pesawat, kedengeran misalnya sama orang. Kan orang pada nengok ke dia, merah kan mukanya. Hamka jawabnya cuma begitu doang. Bapak kentut, yang kentut pantat bapak, kenapa muka bapak yang merah? Nggak bisa jawab dia. Makanya Bu, jadi orang harus pintar. Kalau ulama itu umumnya pintar ya. Ada aja nanti dia menjawabnya. Yang orang nggak bisa balikin. Ya, kalau di dalam sahabat Nabi kan yang paling terkenal pintar itu Ali bin Abi Thalib. Sampai waktu ada Yahudi 3 orang mau bertanya kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kata Yahudi, pendeta Yahudi bilang ini, aku ingin memberimu 3 pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan masuk Islam, dia bilang. Terus ditanya, ini. Saya nggak ceritain sekarang ya, nanti nggak keburu waktunya. Umar bilang, wah saya nggak bisa ngejawab. Tapi jangan takut, saya akan panggil Ali. Kata. Dijawab Bu sama Ali, sampai sedetil-detilnya, sampai surah Kahfi, surah ini. Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Islam ditantangin. Orang-orang Islam itu pinter Bu. Kenapa? Karena semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Asal dia bisa menguasai, dia insya Allah akan pinter. Ya, oke kita lanjut dulu ya Bu. Keterangannya nanti penjelasannya. Tadi 118 sudah, 119 udah, 120. Walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho sama Islam sebelum hatta itu sampai tattabi'a, sampai orang-orang Islam itu mengikuti minhum apa yang dilakukan mereka. Qul, katakan Muhammad, inna hudallahi wal huda. Hanya hidayah Allah yang bisa menjadi petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan kalau kalian mengikuti Yahudi atau Nasara itu ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu pengetahuan, malaka minallah min wali wala nasir, maka engkau bukan termasuk umatnya Allah dan tidak akan ada pertolongan bagimu. Bu, sekarang ini kan zamannya seperti itu. Islam dirusak bukan karena orang Yahudi menyuruh kita masuk agama dia, bukan juga orang Nasrani meminta kita ikut Nasrani, masuk agama Nasrani, bukan. Tapi yang diminta sama dia sekarang ini diacak-acak adalah anak muda kita, Bu. Dirusak. Yang perempuan keluar pakai hot pants, pakai baju mini, pakai baju tank top, nggak malu-malu. Itu bukan pakaian Islam. Dia sudah mengikuti milahnya Yahudi dan Nasrani. Jadi nggak perlu orang Islam itu masuk Kristen, nggak perlu orang Islam itu masuk Yahudi, nggak perlu. Rusak aja agamanya. Kalau rusak agamanya dia nggak kenal malu lagi, Bu. Naudzubillah min dzalik. Dirusaknya anak muda kita dengan narkoba, dengan ini, dengan itu, sehingga mereka nggak punya malu, Bu. Belum jadi suami istri udah pacarannya kayak seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Saya bersyukur mudah-mudahan ibu-ibu di sini menjaga anak-anaknya. Dulu, Bu, ketika Raja Faisal datang ke Indonesia, dia nangis. Begitu sampai di bandara, dia sujud. Kenapa, Bu? Dia di mana-mana dia lihat rumput hijau. Di Arab dulu mana ada begituan, Bu? Kagak ada, yang dia lihat cuma pasir, batu, pasir, kan gitu. Begitu subuh dia ke masjid, banyak anak-anak muda ke masjid, dia nangis lagi. Hebat Islam Indonesia. Ibu tahu, orang-orang Yahudi Israel itu
paling takut kalau ngelihat masjid subuh sama isya orangnya penuh. Itu yang dia takutin. Tapi kalau dia lihat, dia datang nih ke Masjidil Aqsa, yang sholat kok cuma 2 saf, dia ketawa, dia senang. Berarti Islam itu lemah. Tandanya di situ. Makanya Bu, kalau suami ke masjid jangan dilarang, apalagi subuh sama isya suruh. Pak pergi ke masjid Pak gitu. Ya. Itu kebanggaan Yahudi kalau melihat masjid itu kosong, terutama saat subuh. Oh, dia girang. Tandanya Islam itu mundur. Oke, sekarang ayat 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Saya tanya sama ibu sekarang di sini. Kata Allah, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Kita orang Islam diberi kitab, Bu? Diberi kitab nggak? Apa kitabnya? Ibu baca dengan benar? Harus benar. Ini Al-Quran yang ngomong. Ya. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Kalau itu idgham, baca idgham. Kalau dia qalqalah, baca qalqalah. Jadi ibu, kalau ibu ikut misalnya musabaqah ya, kan ibu lihat ya, kadang-kadang mulutnya monyong gitu. Karena memang begitu. Misalnya dibilang shin, dia harus bilang shin, walaupun ini harus maju. Shad, pohok. Makanya dia misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hurufnya harus benar. Allah yang nyuruh. Baca dengan sebenarnya. Mereka itulah yang beriman kepada Allah. Tuh, ya. Jadi kalau ada teman kita baca salah, kita betulin, jangan kita ketawain ya. Dosa tuh yang ketawain, ajarin, betulin. Kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang salah, ya. Oke, sekarang 122. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amta 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel. Ini Bani Israel ibu, umatnya Musa ya, anak keturunan Yakub. Kata Allah, ingat nikmatku kepadamu. Kamu dilebihkan dari umat-umat yang lain. An'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Tafaddal itu maksudnya diutamakan. Waktu itu Bani Israel lebih diutamakan oleh Allah daripada umat-umat yang lain alal alamin, di atas dunia ini. Bani Israel yang diutamakan oleh Allah. Dia lebih pintar dari umat-umat lain, dia lebih hebat, dia lebih cerdas, benar. Pada waktu itu, ya, disuruh dia bersyukur, disuruh malah dia jadi kufur. Makanya sekarang dia tidak punya negara. Dilaknat dia sama Allah. Diganti sama umat Islam. Coba lihat Ali Imran ya. Ya, Ali Imran 110 kalau nggak salah. Silakan Bu. Diganti sama umat Islam. Silakan 110 Ali Imran. Ya. Ya. Salah itu. Nah, ya. 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 Fasik. Orang-orang Israel itu kebanyakan fasik. Orang Nasrani juga kebanyakan fasik. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran.
Tadinya yang diutamakan oleh Allah adalah Bani Israel. Al-Baqarah 120 berapa tadi? 127 ya. 122. Ya Bani Israel azkuru. Wahai Bani Israel, ingatlah dulu kamu itu umat yang utama di dunia ini, alal alamin. Tapi kemudian nama Allah diganti dengan Islam. Di Ali Imran 110, kuntum khaira ummah, kamu adalah, kalian umat Islam adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Akhrajat linnas, yang aku keluarkan sebagai manusia adalah manusia yang terbaik, yaitu umat Islam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kenapa kita memerintahkan orang berbuat baik dan melarang orang melakukan nahi munkar? Kalau Israel enggak, dia malah menganjurkan orang tuh sesat dari jalannya. Dia enggak menganjurkan orang ke dalam kebaikan. Bahkan kalau janji selalu dibatalkan sama mereka. Ya, banggalah ibu sebagai umat Islam. Makanya jalankan apa yang diperintahkan Allah ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, 123. Dan takutlah kamu pada hari, yaitu ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, bagi orang itu. Nanti yaitu pada hari kiamat maksudnya nih. Tidak ada orang bisa menolong kita. Itu maksudnya. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dan dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ibrahim diangkat sama Tuhannya dengan beberapa kalimat. Ya. Dengan beberapa kalimat. Dan Ibrahim menjalankannya dengan sempurna. Terus kata Allah, aku angkat engkau sebagai pemimpin manusia. Bukan Muhammad ya Bu. Muhammad pemimpin umat Islam yang terakhir. Tapi bapak, kakek, buyut para nabi itu adalah Ibrahim. Mau nabi, mau agama apa juga kakek buyutnya adalah Ibrahim. Contoh, Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak menurunkan Yakub yang akhirnya disebut Israel. Yakub itu yang disebut Israel. Anak cucunya Yakub disebut Bani Israel. Jadi cucunya Ibrahim. Muhammad itu anak dari Ismail, keturunan ke-37 ya dari Ismail kalau nggak salah. Kan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Hisham bin Kilab bin Ka'ab bin Fatir bin sampai bin Kananah bin Huzaimah bin Ismail sampai ke sana tuh. Nanti bin Ismail bin Ibrahim. Itu keturunan Muhammad. Dia yang membawa agama Islam. Terus yang membawa agama Nasrani siapa? Isa alaihissalam. Isa anaknya siapa? Isa anaknya Maryam. Maryam anaknya siapa? Maryam anaknya Imran. Tapi beda nih. Imran bapaknya Musa dengan Imran kakeknya Isa
itu beda, namanya sama, namanya sama-sama Ali Imran. Kebetulan keluarga Imran ini dua-duanya saleh, tapi hidupnya di zaman yang berbeda. Makanya sampai ada surah Ali Imran. Ya, jadi enak Bu kalau belajar sama saya. Jadi jelas deh semua. Kalau belajar ya cuma baca misalnya baca apa Yasin, semua juga bisa. Tapi bacalah di rumah. Kalau di majelis taklim buka kitab, pelajarin ayat per ayat. Ya. Kalau di rumah malam Jumat ibu membaca Yasin 1 kali, 3 kali, 7 kali, orang pahalanya buat ibu. Tapi di sini jangan itu lagi yang dibaca. Terus nanti nambahnya apa dong? Yang kita dapat apa? Cuma Yasin doang. Kan kebanyakan ngaji gitu kan. Bukan nggak boleh baca Yasin, boleh. Rumah ibu Yasin dengan Al-Quran supaya terang. Di sini kita kupas Al-Quran itu, ya. Oke, kita lanjut. Ya, wattaqullah udah. Wa idana Ibrahim terus diangkat oleh Allah. Makanya kakek buyut para nabi, seluruh nabi, mau nabi ya Bani Israel yang ngaku Yahudi, mau nabi apa tuh Nasara Isa Al-Masih, mau nabi umat Islam Muhammad adalah cucu buyut keturunan Nabi Ibrahim. Ya, doanya dia diterima. Ketika dia berdoa, ya Allah, kata Allah gini, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, juga bagi anak cucuku. Gitu loh Bu. Kalau kita dikasih nikmat sama Allah, jangan ingat kepada kita aja. Kita ingat, tolong ya Allah anak cucu saya juga. Dan Allah berjanji baik kata Allah. Tapi janjiku hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Jadi biar anak cucu Ibrahim kalau nggak beriman, ya udah jadi musuhnya Allah gitu kan ya. Kayak Nuh gitu kan anaknya si Kan'an. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim, makom bukan makam ya Bu. Kalau makam itu kuburan, makom itu tempat. Makom itu artinya tempat. Tempat Ibrahim dulu berdiri Bu, untuk membangun Ka'bah bersama Ismail, itu tempatnya itu sampai tercetak. Nah kita kalau ke Ka'bah, kalau kita haji atau umrah, kita disunahkan untuk sholat di situ, sholat sunnah. Ada telapak kakinya Nabi Ibrahim itu gede Bu. Nah kalau sekarang dibikin kaca sama pemerintah Arab Saudi, kita boleh sholat dekat situ. Ada makam Ismail, ada hijir Ismail. Itu yang disunahkan, sholat di situ di makam Ibrahim, di hijir Ismail. Tapi kita harus tahu sejarahnya. Nah ini sejarahnya. Oke, 126 Ibrahim itu tempat sholat. Jadi kan makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku, Ka'bah maksudnya ya, untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, dan orang ruku dan sujud. Makanya Ka'bah itu selalu bersih Bu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah adalah negeri yang aman, berilah rezeki buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tapi Allah menolak. Allah berfirman, yang kafir juga tetap saya kasih kalau rezeki di dunia, ya. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, ya. Tapi nanti dia akan masukkan ke dalam neraka. Itulah tempat yang paling buruk buat mereka. Jadi kalau di dunia rezeki itu mau orang Islam mau orang kafir dikasih sama Allah. Bahkan kadang orang kafir lebih banyak Bu rezekinya. Dia kan gak kenal dosa Bu. Dia mau jual miras, dia mau judi, dia mau apa, dia gak kenal dosa. Ya, jadi jangan ngiri sama orang kafir kalau dia lebih kaya dari kita.
biarin nanti di akhirat dia lebih sengsara dari kita. Ya, coba dengarkan lagi. Wa idzi bitala ibda 125 udah, 126, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, udah ya, 126 udah, 127, wa id yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, pondasi Ka'bahku, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Seorang nabi, dua-duanya nabi, Ibrahim nabi, Ismail nabi, dia melakukan amal ibadah, tapi dia masih berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Terus kita yang manusia biasa, sombong, nggak pernah minta seperti itu, mentang-mentang udah sholat, udah puasa, oh gua kan udah sholat, udah ngerjain sholat, udah tahajud, anggap kita tuh udah bener. Belum tentu. Makanya mohon pada Allah, ampuni aku, terima amal ibadahku. Ya, nggak boleh sombong. Nabi aja nggak sombong, dia minta Allah menerima, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, Ibrahim berdoa kepada Allah agar dia dijadikan orang-orang Islam yang berserah diri. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang berserah diri, orang Islam maksudnya, kepadamu dan anak cucu kami. Dia doakan anak cucunya. Kita berdoa buat kita doang, pelit namanya, Bu. Ya, kalau berdoa, doakan anak cucu kita doakan. Wa min dzurriyyatina Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna. Bu, makanya sebaik-baiknya doa, ambil doa yang dari Al-Quran. Udah bener deh, insya Allah. Nih, doa Nabi Ibrahim kita pakai, boleh? Boleh. Rabbana ja'al, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Anak cucu kami jadikan juga orang-orang Islam, orang yang berserah diri kepadamu, ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minkum. Nah, dia minta dari keturunannya diturunkan nabi-nabi. Itu doa Ibrahim. Diturunkan para nabi. Kenapa? Yatlu alaihim ayatuka, yang menyampaikan kepada mereka, kepada umatnya ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba, yang mengajarkan kitab kepada umatnya, wal hikmah, dan hikmah, perkataannya yang berhikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah Aziz, maha perkasa, maha kuat, tapi hakim, maha bijaksana. Kalau Allah hanya menggunakan kekuatannya yang aziz, hancur kita semua. Tapi ada kata-kata al-hakim, yang bijaksana. Ya, lanjut. Habis. Alhamdulillah ya Bu. Ya Allah, 10 menit lagi jam 6 Bu. Ada yang mau bertanya? Cuma 10 menit karena kita mau pulang supaya maghrib bisa di rumah. Oke? Siapa yang mau bertanya? Ada 10 menit waktu saya berikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hebat loh Bu, dua ain Ibu nih. Mudah-mudahan cepat selesai Bu. Saya tapi kayaknya sih nggak selesai satu Quran. Sayanya aja udah tua Ibu ya. Jangan-jangan saya udah dipanggil nanti sama Allah kan. Oke, ada yang bertanya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini pada Ibu bisa menerimanya dengan baik. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa